Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan kami di sini akan membahas tentang komunikasi pemberdayaan. Yang dimana dalam komunikasi pemberdayaan ini kita telah mempelajari bahwa ada 6 poin yang terkandung di dalamnya. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu dari para narasumber. Halo, aku Andika Bagus Kesabranta dari Sosiologi Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Ari Saladin dari Sosiologi 2022. Ya, kemudian saya Jiriko sebagai host dalam podcast ini. Nah, ini kita langsung gali lebih lanjut aja ya. Kita sama-sama tahu bahwa komunikasi pemberdayaan itu melibatkan aktivitas yang dominan dalam komunikasi. Nah, mungkin boleh dijelaskan dari Andika pada poin pertama dari komunikasi pemberdayaan. Yang pertama itu adalah kayak pemberdayaan adalah aktivitas yang dominan yang memerlukan keterampilan komunikasi gitu. Mungkin kalau misalnya lebih spesifiknya bisa dibantu dengan Arif. Jadi pemberdayaan yang dimaksud dengan dominan memerlukan keterampilan komunikasi itu bahwa memang ketika kita memberdayakan seseorang itu atau sebuah kelompok itu kita pastinya memerlukan komunikasi. Jadi pemberdayaan itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya kegiatan komunikasi. Mungkin boleh dilanjut. Oke, kita sudah sama-sama mempelajari ya dari apa yang telah disampaikan bahwa pemberdayaan itu merupakan jenis yang dominan dan penting untuk mengasah keterampilan komunikasi kita dalam melakukan pemberdayaan tersebut. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada poin yang kedua. Mungkin boleh dijelaskan secara Yang kedua itu adalah kegiatan pemberdayaan berlaku di berbagai konteks tanpa mengenal ruang dan waktu. Oke, kira-kira intinya apa tuh? Mungkin yang bisa saya lihat itu bahwa dalam melakukan pemberdayaan itu kita tidak melihat tempat gitu atau tidak melihat kapan, tapi kita melakukannya saat ini gitu. Jadi ketika kita melakukan pemberdayaan itu tidak melihat secara spesifik tempat dan waktunya gitu, tapi kita melakukannya di momen ini, di saat ini seperti itu. Oke, terima kasih ya. Jadi kita sama-sama belajar ya bahwa era digitalisasi ini kegiatan pemberdayaan itu tidak mengenal batas waktu. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Boleh dijelaskan oleh sekali. Oke, yang ketiga adalah kegiatan pemberdayaan dilakukan dalam rangka help people to help themselves. Oke, mungkin boleh dijelaskan secara lanjut oleh Arif. Oke, mungkin dalam pemberdayaan kelompok atau individu kita tuh berusaha untuk membantu mereka bisa menjadi lebih baik lagi, jadi supaya mereka tidak bergantung dengan orang lain, jadi mereka bisa membantu diri mereka sendiri terlebih dahulu untuk bisa lebih naik lagi standar hidupnya, bisa menjadi individu yang lebih baik lagi, mungkin seperti itu. Oke, baik, di sini tersisa 3 poin lagi yang akan kita bahas. Selanjutnya di poin yang keempat, boleh dijelaskan oleh Anda. Yang keempat itu adalah pemberdayaan dilakukan dengan mengkombinasikan 6 agenda besar pemberdayaan. Oke, apa yang dimaksud dengan mengkomunikasikan 6 agenda besar pemberdayaan ini? Dari pemberdayaan itu sendiri ada dari yang sudah dijelaskan di kaidah sosiologi komunikasi bahwa nama agenda besar itu ada coaching, training, mentoring, kemudian ada consulting, group discussion, dan satu lagi itu ada counseling. Nah, jadi mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin yang kelima. Boleh? Ketiga. Yang kelima adalah seluruh program pemberdayaan dilakukan dengan asesmen terlebih dahulu. Oke, mungkin boleh dijelaskan asesmen seperti apa sih, Arif? Jadi ketika kita melakukan pemberdayaan itu kita harus menguji dulu ya apakah orang ini membutuhkan pemberdayaan, kemudian kita tinjau lebih lanjut apakah pemberdayaan ini sudah sesuai, sudah tepat gitu, sudah tepat sasaran. Jadi kita jangan sampai salah memberdayakan orang yang tidak butuh bantuan gitu. Jadi kita salah memberdayakan itu orang-orang yang memang membutuhkan untuk diberdayakan seperti itu. Oke, selanjutnya yang keenam, kita sama-sama mengetahui bahwa kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 dan perlu diketahui juga bahwa dalam revolusi industri ini proses pemberdayaan itu terus berlanjut. Nah, kira-kira
apa saja sih yang perlu kita perhatikan gitu dalam pemberdayaan revolusi industri 4.0? Yang pertama ada proses pemberdayaan mendorong agenda lifelong learning dan upskilling. Oke, nah kira-kira artinya apa tuh dari poin yang pertama itu? Oke, jadi proses pemberdayaan yang mendorong lifelong learning dan upskilling itu adalah ketika kita memberdayakan seorang atau kelompok itu dipastikan mereka itu untuk belajar terus menerus. Jadi jangan sampai belajarnya itu cuma sementara. Jadi kita pastikan mereka yang diberdayakan itu selalu belajar sepanjang hidup mereka dan juga bisa meningkatkan keterampilan mereka hingga ke jenjang-jenjang berikutnya. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya poin pemberdayaan dalam revolusi industri 4.0 mungkin boleh dijelaskan. Yang kedua ada pemberdayaan membangun pesan bahwa proses belajar ini ditujukan untuk membangun kemandirian pribadi dan keluarga. Oke, artinya apa? Jadi ketika kita belajar itu, ketika kita memberdayakan orang itu, proses belajar yang dilakukan itu supaya individu ataupun keluarga mereka tuh bisa mandiri gitu, tidak bergantung kepada mungkin kepada pemerintah atau kepada lembaga-lembaga yang membantu masyarakat LSM. Jadi supaya individu ini terbebas dari bantuan-bantuan yang terus menerus mengikat dengan mereka gitu. Jadi mereka akhirnya malah terjebak dengan lingkaran setan bisa dibilang ya, bahwa mereka tuh hidupnya selalu dibantu. Nah di sini dengan ada pemberdayaan itu mereka jadi mandiri gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan membahas lebih ke sisi manusianya dan kira-kira apa sih yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan manusia ini, Andika? Mungkin kayak pemberdayaan menyampaikan pesan bahwa manusia selalu bisa tumbuh dan berkembang. Oke, kalau boleh tahu arti dari poin selanjutnya ini apa? Bahwa kayak ketika kita memberdayakan manusia itu mereka akan pasti bisa tumbuh dan berkembang. Jadi potensi mereka tuh sebenarnya tidak terbatas. Yang membatasi diri mereka tuh yang membatasi hanya diri mereka sendiri. Jadi ketika kita memberdayakan orang, kita tuh harus menyadarkan bahwa mereka tuh akan selalu bisa untuk tumbuh dan berkembang. Oke, selanjutnya mungkin kita sama-sama sering melihat fenomena bahwa banyak sekali orang yang ingin mencapai kesuksesan secara instan gitu. Namun apakah benar bisa dilakukan dengan cara seperti itu? Tidak, bahwa kayak pemberdayaan menyampaikan pesan bahwa sukses instan itu tidak ada. Oke, nah kenapa sukses instan itu tidak ada? Karena memang ketika kita memberdayakan individu, mereka tuh dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk berkembang. Jadi ketika berkembang itu tidak ada yang namanya langsung jadi. Jadi berkembang itu harus step by step, berproses, yang dimana berproses itu tidak lagi instan. Baik, untuk poin yang terakhir mungkin dijelaskan lagi secara lebih lanjut ya, Andika. Yang terakhir ada pemberdayaan menyampaikan pesan untuk self-directed learning. Oke, apa yang dimaksud dengan self-directed learning? Jadi self-directed learning itu kayak ketika kita memberdayakan, pembelajarannya itu langsung tersampaikan ke individunya. Jadi ketika mereka belajar, mereka tidak muter-muter gitu ya. Jadi materi yang disampaikan itu jelas langsung ke diri mereka sehingga mereka langsung mendapatkan manfaatnya gitu. Langsung bisa diterapkan oleh si individu yang mengalami atau menjalankan pemberdayaan. Oke, Kurang lebih seperti itu. ya, terima kasih